Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang. Halo sahabat Ikra Medical Podcast semua. Senang sekali bisa kembali bertemu dengan saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hilman Azam, Dokter Hilman yang akan menjadi host pada podcast hari ini. Dan alhamdulillah kali ini kita ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Narasumber kita kali ini adalah Dr. Tito Gunawarman, Dr. Tito Gunantara, mohon maaf. Dokter spesialis anak, konsultan, magister kesehatan. Beliau merupakan dokter spesialis anak di RSUD Al-Ihsan Bandung, subspesialis hemato-onko. Selamat siang dokter, bagaimana kabar hari ini Siang, dok? alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya terima kasih dok sudah meluangkan waktunya untuk datang ke Sama-sama. podcast hari ini. Semoga apa yang kita perbincangkan hari ini dapat memberikan manfaat pada para viewers nanti dok. Amin. Amin. Jadi sahabat Ikra, hari ini kita akan membahas materi medis mengenai kasus hemato-onko yang mungkin banyak kejadiannya di anak-anak Indonesia ini, yaitu mengenai hemato-onko. Dan sebagai awalan dok, mungkin kita bahas terlebih dahulu dari pengertiannya itu sendiri ya dok. Apa sih dok yang dimaksud dengan hemato-onkologi pada anak dok? Ya, jadi istilah hematologi onkologi itu merujuk pada istilah kedokteran ya. Hmm? Hematologi itu ilmu tentang darah ya. Oh iya Jadi ya. apapun yang terjadi pada gangguan darah kita namakan penyakit hematologi. Hmm. Sedangkan onkologi lebih ke arah eh, kasus atau kelainan yang terkait dengan keganasan. Darah Jadi dan ganas. hematoonkologi ilmu yang mempelajari penyakit kelainan darah dan kanker ya. Oke. Pediatrik ya pada anak. Karena saya dokter Hmm. anak, sub saya di bidang pediatrik hematoonkologi ya. Jadi kelainan darah dan penyakit kanker pada anak. Oke oke oke. Berarti kelainan darah dan kanker pada anak, dan kita ketahui banyak jenisnya ya dok ya, kalau untuk penyakit kanker dan kelainan darah ini ya dok. Yang tersering itu apa ya dok pada anak-anak di Indonesia? Ya banyak jenisnya. Pada anak yang paling banyak itu untuk kelainan kanker, kanker darah atau leukemia ya. Leukemia Oke. akut terutama Leukemia leukemia. akut. Meskipun memang kalau dihitung dari jumlah secara keseluruhan masih lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pada dewasa. Oke. Tapi pada anak kasus leukemia akut itu yang paling banyak ya dok Yang yang paling terjadi ya? banyak dibandingkan keganasan yang lain ya. Oke oke oke. Kalau yang saya tahu dok, dari untuk keganasan itu biasanya dia memiliki faktor resiko tertentu yang Hmm, membuat penyakit itu muncul gitu dok pada iya iya seseorang. Kalau untuk anak-anak sendiri bagaimana dok? Apakah ada faktor resiko tertentu gitu dok? iya iya. Ya betul, memang secara umum penyebab dari gangguan darah dan kanker ini sebagian besar belum diketahui ya. Hmm, Itu dengan pasti beda dengan penyakit infeksi, misalnya iya. demam berdarah karena virus dengue, demam tifoid karena salmonella typhi. Nah, pada kasus keganasan itu sebagian besar penyebabnya belum diketahui. Jadi yang bisa Oke. kita deteksi adalah tadi risk factor ya, faktor risiko Hmm, yang memungkinkan si anak terkena gangguan atau kanker ini. Di antara beberapa faktor risiko yang bisa kita deteksi adalah di antaranya ada bisa faktor keturunan ya, hmm, kemudian juga radiasi, kemudian juga eee, pemukiman yang dekat dengan area sawah yang menggunakan pestisida, oke. penggunaan rokok dan zat-zat adiktif lain ya, Hmm, kemudian juga pengawet makanan, beberapa kasus misalnya yang kita kenal itu terjadinya ledakan bom atom ya atau hmm, kebocoran kebocoran reaktor nuklir di Bhopal. Nah, hmm. itu memang suatu yang booming ya, yang memang Oke. itulah faktor risikonya bila terjadi radiasi secara menyeluruh, karena setelah itu, sekian tahun setelah itu, terjadi mutasi besar-besaran pada penduduk di area yang terjadinya kebocoran atau ledakan bom Oh, atom oke. Hiroshima Nagasaki tersebut. Di Hmm, antara faktor risiko itu mungkin yang bisa kita deteksi. jadi Ada hal-hal juga tersebut ya dok. beberapa gangguan atau kelainan bawaan Hmm, yang biasanya diikuti dengan kelainan tertentu. Nah, salah satunya adalah kanker ini. Misalnya pada hmm, kasus Down syndrome. ya dok. Secara teoritis itu bisa diikuti kelainan leukemia akut Hmm, kurang lebih 30-40% penderita Down syndrome. Nah, itu juga ada beberapa yang numpang di kelainan yang lain gitu. Hmm, hmm. gitu mungkin ya. Oh, I Hmm. see. Dari faktor-faktor tersebut ya dok. Kalau Hmm, misalnya ini dok, gambaran dok yang bisa mungkin dilihat oleh klinisi, terutama yang di layanan primer itu iya, seperti apa sih dok gejala-gejala klinisnya yang perlu kita waspadai dan kita curigai ini dok? iya. Jadi kalau misalnya kita akan berupaya untuk melakukan pencegahan ya, karena pengobatan tadi jelas ya, untuk pencegahan mungkin untuk teman-teman sejawat yang di layanan primer
harus mengenal tanda-tanda masing-masing dari kelainan tersebut ya, mau Oke. kelainan hematologi ataupun onkologi. Kalau misalnya ambil satu kasus leukemia lah yang paling banyak ya, kanker Iya, yang paling banyak pada anak. Nah, kita harus waspadai leukemia bila kita menemukan gejala-gejala misalnya, sebenarnya prinsipnya gini, leukemia itu kan kanker darah ya, jadi iya, Dok. semua komponen darah itu akan terganggu, mau itu Oke. hemoglobin, leukosit, maupun trombosit. Iya, Dok. Nah, kita kembali pada fungsinya sendiri ya. Kalau misalnya hemoglobin terganggu, yang terlihat adalah secara klinis anak akan nampak pucat. Mmm, Nah, pucat tentu diikuti dengan gejala lain, lemas, kurang bergairah, cepat capek ya. mhm. Karena kalau anemianya sampai anemia grafis, HB di bawah 6, itu akan terjadi, proses kompensasi, di antaranya jantung dia akan berdetak lebih kencang. Iya, Dok. Nah, akhirnya bisa terjadi gagal jantung ya, Iya. atau kita kenal dengan anemic heart disease. Jadi si anak akan cepat capek. Ya cepet Mhm. capek, jalan dikit, sesak, ya kalau kalau tiduran nggak bisa, terlentang, dia harus setengah duduk, Oh, iya. tanda-tanda deko muncul ya. Iya, Dok. Nah kalau leukosit yang terganggu, tentunya leukosit karena secara umum dia bersifat untuk pertahanan tubuh, si Mhm. anak akan gampang sakit. Kena infeksi ya, Dok? Betul, bentar-bentar hangat, batuk pilek ya. Mmm. Mungkin secara umum kita akan melihat gejalanya mirip-mirip anak TBC Oh, ya. iya, Dok. Mhm. Kan aktivisnya kalau kita masukin dalam scoring TB itu, ya tadi ya, sering hangat, sering, Eee, batuk tanpa mhm. sebab yang jelas ya, 2 Iya, Dok. minggu atau 3 minggu. Nah, akan mirip-mirip seperti itu, ya. Kemudian juga kalau trombosit yang terganggu, yang akan kita lihat adalah gangguan faktor pembekuan darah. Si anak gampang sekali berdarah, ada Mhm. memar-memar, bintik-bintik ya, tanpa sebab yang jelas ya, atau mimisan, gusi berdarah, sampai terjadi perdarahan otak. Nah itu, Mmm. gejala yang bisa kita lihat dalam keadaan sehari-hari ya. Kemudian secara Oke. fisik, teman-teman dokter yang di layanan primer bisa bisa apa, bisa menemukan adanya tanda-tanda anemis ya. Mhm. Kemudian kalau kita raba ada pembesaran kelenjar getah bening ya di 3 tempat, Mhm. di leher, kemudian Iya, di Dok. ketiak sama inguinal, Mhm. kemudian terjadi pembesaran organ, hepatosplenomegali. Nah, kita harus curigai dia terkena leukemia akut, Oh, ya. baik, Dok. Ya, ya, ya. Nanti lakukan, usulan untuk pemeriksaan penunjang, biasanya darah Mhm. rutin, bukan Oh, morfologi darah, tapi sama hitung jenis leukosit. Mungkin itu. oke. Berarti ini ya, Dok, untuk peran pentingnya bagi nakes di layanan primer itu adalah kita harus sebaik-baiknya bisa mendeteksinya ya, Dok, ya? Mengenali Betul, gejalanya ya, Dok? deteksi awal, ya. Heeh, Supaya bisa kita cepat rujuk ke spesialis anak dan ditangani lebih lanjut jadinya, Dok? betul betul. Oh, oke, I see. Kalau ini, Dok, menurut dokter sekiranya tantangan besar apa ya yang akan dilalui oleh nakes-nakes di layanan primer Mhm. terkait penanganan kasus hemato-onko, Dok? Untuk teman-teman dokter umum memang ini tidak tidak jadi kalau di SKDI ini bukan kualifikasi 4 ya, jadi Iya. memang tidak sampai menangani secara utuh. Mhm. Karena nanti ujungnya, diagnostik ya, diagnostik itu biasanya dilakukan dengan pemeriksaan analisa sumsum tulang. Mhm. Jadi harus dilakukan pengambilan sampel dari sumsum tulang. Nah itu mungkin ranahnya, di rumah sakit rujukan. Iya. Ya, nanti kita deteksi, ambil mungkin ada pemeriksaan lain dan tentunya immunophenotyping, Mhm. kita tentukan jenis leukemianya apa, nah baru melangkah pada pemberian obat atau kita namakan kemoterapi. Oke, oke, Dok. Itu sih udah di ranah rumah sakit rujukan ya. Iya, Nah, Dok. teman-teman yang di layanan primer, baik di puskesmas ataupun misalnya di, rumah sakit tipe C atau tipe D dengan fasilitas gawat darurat, Mhm. bisa berperan dalam hal penanganan kegawat daruratan ya Iya, Dok. atau dalam, perbaikan keadaan umum. Misalnya terjadi perdarahan, HB-nya rendah, trombosit ngedrop, atau terjadi infeksi itu bisa diatasi di daerah ya dengan Iya. pemberian transfusi ya tentu nanti berkolaborasi dengan bank darah atau unit transfusi darah. Kemudian Oke. juga pemberian antibiotik ya, pemberian cairan itu bagian dari upaya teman-teman di daerah untuk, mensupport gangguan-gangguan yang diakibatkan oleh leukemia ini. Tapi kalau Iya, sampai Dok. terapi sih bukannya ranah teman-teman lah, ya. Sudah kerujuk ya. Jadi kita Heeh, stabilkan saja, Dok, betul, kondisinya. suportif dan perbaikan keadaan umum ya. Oke, Heeh, oke, baik, Dok. Berarti untuk penanganan nanti seperti kemoterapi dan lain-lain itu sudah ranah spesialisasi ya, Dok, gitu ya, iya Dok, di betul, sana. iya. Dan seiring dengan perkembangannya zaman ini, Dok, apakah ada inovasi, Dok, dari penanganannya, Dok? Mungkin kemoterapi dikembangkan menjadi apa Mmm, sekarang gitu, Dok, yang terbaru, Dok? sebenarnya, puncak dari terapinya adalah imunoterapi ya, Mhm. atau gen terapi ya, gen Iya, Dok. terapi, terapi kromosom.
Tapi itu juga di luar negeri masih masih belum banyak lah, Iya. negara yang melakukan tindakan itu. Mungkin yang saat ini perlu kita upayakan di kita adalah saat ini juga sedang dan sudah mulai dikembangkan ya, terutama di center-center yang sudah besar, contohnya mungkin di Jakarta dan di Jogja, Iya, Dok. yaitu cangkok sumsum tulang atau stem Oh cell, iya, ya. pernah, Dok. Karena dalam proses terlaksana untuk, untuk penelitian leukemia itu dalam dalam siklus kesekian itu, dia harus mendapatkan cangkok susun tulang. Mmm, Misalnya setelah fase induksi, kita jadwalkan untuk itu, iya, Dok. untuk memperkuat, angka penyembuhan ya. Karena dengan begitu, di luar negeri lah yang sudah, mulai berkembang terlaksana stem cell itu, angka kesembuhan kanker sekitar 40-50%, bisa sampai 60%. Nah, di negara kita yang masih mengandalkan kemoterapi, angka kesembuhan atau bertahan hidupnya sekitar 20-30%. Oke. Jadi dari 10 pasien mungkin ya 3 orang mungkin yang bisa bertahan ya, dengan hanya mengandalkan kemoterapi saat ini. Oke, oke. Ya emang untuk negara luar memang sudah ini ya, Dok, ya, kalau untuk Ya, perkembangannya ya, Dok, ya. jadi Kita kita mulai mhm. dikembangkan beberapa tahun ini. Oh Ahlinya sih udah iya? banyak ahlinya, Oh, teman-teman Masya sejawat Allah. yang senior saya yang di UKK Hemato itu udah banyak yang melakukan pelatihan ya untuk, mengembangkan, stem cell di negara kita. Oh, Insyaallah, oke, oke. mudah-mudahan lah pemerintah bisa berespon ya, karena memang Amin. biayanya lumayan gitu. Lumayan ini, Heeh, amin. harus di-cover oleh asuransi nasional, JKN, Mhm. BPJS ya, dan saat ini sih belum di-cover. Kita sedang Oh, berjuang oke. untuk itu. Oh, Heeh, baik, Dok. ya. Oke, oke. Oh ya, Dok, tadi kan sebelumnya kita mungkin, terkait hal-hal medis dan penanganan ya, Dok, ya. Iya, iya. Sementara kan kalau misalnya kesehatan itu kan secara holistik ya, Dok. Jadi Ya, tidak cuma medis, juga kita lihat lingkungan sekitarnya, iya, iya. keluarganya, komunitasnya. Nah, pada anak-anak yang terkena kasus hemato-onco ini, Dok, yang harus kontrol-kontrol terus, sekiranya peran di keluarga dan komunitasnya itu bagaimana, Dok, untuk menunjang Iya, kesembuhannya anak ini atau pemulihan anak ini, Dok? iya. Ya jelas memang kalau, kita, apa ya, concern ya atau mengedukasi atau menginformasikan diagnosis pasien, anak pada tahapan tertentu itu, di awal-awal ada, apa ya, ada hal yang siap kita hadapi yaitu sikap denial dari orang tua ya. Iya, Dok, heeh. Karena terkait dengan gangguan hemato-onko ini, orang bilang ini penyakit berat lah. Mhm. Ya, istilahnya mah udah di apalagi yang onkologi ya, seolah-olah ya, seolah-olah dalam tanda petik sudah divonis ini bakal meninggal gitu ya. Iya, Padahal kan Dok. semua kita bakal meninggal ya, Iya, sebenarnya. mau yang sakit, mau yang enggak Iya, gitu. qadarullah aja gitu kan. Heeh. Tapi seolah-olah dengan didiagnosis penyakit ini, karena memang angka harapan hidupnya sudah muncul ya, Mhm. di, angka harapan hidup 5 tahunnya berapa, itu udah muncul secara referensi udah mulai Oh, muncul. iya, Dok. Dan memang saat ini, angka kematian kanker masih tinggi. Mhm. Nah tentunya jelas peran orang tua dalam hal ini, sangat kita harapkan besar ya, Iya, Dok. untuk mendukung si anak terus melakukan terapi. Mmm, Termasuk gangguan hematologi ya, misalnya talasemia, hemofilia, yang tentunya sampai saat ini juga harus seumur hidup kontrol, iya, Dok. meskipun mungkin tidak seganas, leukemia ya. Mmm, Talasemia tadi memang idealnya, eee, terapi kromosom atau sama stem cell ya. iya, Dok. Cangkok sumber tulang. Meskipun pada talasemia, stem cell itu tidak merubah genetik, tapi dia memutuskan ketergantungan transfusi Oh, darah. iya. Kalau enggak, saat ini juga yang bisa kita lakukan hanya transfusi darah. Dengan Mmm, plus efek samping dari transfusinya ya. iya, Dok. Jadi reaksi transfusi itu kan banyak ya. Nah itu yang bisa dilakukan oleh orang tua adalah mensupport si anak untuk terus melakukan terapi. Nah di beberapa di kita juga udah mulai ya, secara alamiah teman-teman yang anak-anaknya penyandang talasemia, hemofili itu membentuk komunitas tertentu gitu. Iya, Dok, Ya, komunitas untuk memperkuat lah ya secara, mental, secara spiritual, bahwa ini cobaan dari Allah ya, bahwa iya, Dok. ini harus dihadapi, bahwa semua orang akan meninggal, itu Mhm. diperkuat dalam himpunan itu, Iya, iya. ya. Dan mereka juga saling tolong-menolong kalau misalnya ada keperluan-keperluan yang sifatnya mendesak ya, seperti, hemofilia ya. Mmm, Hemofilia itu kan gangguan faktor pembekuan darah iya, Dok. yang sifatnya spesifik ya, tertentu faktor 8, faktor 9. Kadang-kadang juga itu susah dicari. Nah, si komunitas atau himpunan itu berperan ya ketika di wilayah tertentu, faktor 8 nggak ada, mereka akan mencari
ke daerah lain Ah, iya untuk Dok, di-support ya. mhm, Karena kalau enggak perdarahan terus berlangsung. iya, Apalagi anak-anak yang membutuhkan tindakan tertentu. Ya tindakan oh, operasi itu kan misalnya membutuhkan berapa berapa unit sebelum iya operasi, Dok, selama operasi, dan setelah operasi. oh Itu contoh-contoh dari aktivitas mereka ya. oh, Di jadi iya talasemi ada Dok, yang namanya POPTI ya, mhm, Persatuan Orang Tua Penyandang Talasemi Indonesia. Nah, mmm, mereka juga melakukan aktivitas rutin, ya salah satunya untuk berbagi ya, mmm, karena kerasa ya ketika ketemu senasib gitu iya Dok, lebih lebih ringan gitu ya, bisa iya, sharing, bisa saling curhat ya, tukar cerita daripada jadi ya, kalau dipendam sendiri seolah-olah dia paling menderita iya sendiri Dok, gitu. Itu mungkin yang salah satu tujuan yang non medisnya ya. jadi dari luar medis pun secara komunitas bisa berperan besar juga Dok ya untuk Sangat iniin sangat, pemulihannya betul. Dok? Oh, I see. Mungkin Dok, kalau untuk dari dokter sendiri apakah ada pesan atau tips, dari dokter spesialis untuk para nakes-nakes di luar sana Iya, dalam lebih, belajar lagi, lebih menggali lagi untuk kesiapsiagaannya apabila menemukan kasus ini, Dok? iya. Ya, setiap sebenarnya tiap kasus, tiap kelainan hematonkul itu ada harinya ya. Mhm. Hari Hemofilia Sedunia, Oh, iya, Dok. Talasemi, Hari Kanker Sedunia, itu selalu muncul pesan-pesan tertentu yang, istilahnya apa ya, jadi jargon setiap hari gitu ya, setiap hari tertentu itu. Nah, secara umum jargon itu munculnya, mari kita mudahkan ya, Oh, teman-teman penyandang talasemi, hemofili, kanker untuk mendapatkan akses pengobatan. iya, Dok. Nah, itu yang memang masih jadi masalah di hampir seluruh belahan dunia ya, Oke. apalagi negara-negara yang berkembang. Jadi mari kita, mudahkan akses untuk mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan istilahnya ya. Iya, Dok. Faktor pembekuan darah, darahnya sendiri, obat-obat kemoterapi, nah itu menjadi perjuangan bersama ya, Mhm. dari level masyarakat sampai level pemerintah. Karena Oh, oke, tadi ada iya, Dok. beberapa hal yang sifatnya kebijakan yang menentukan obat ini masuk, ini enggak ya, Mhm. obat ini habis dan segala macam itu sangat sangat berpengaruh pada, keberlangsungan hidup mereka. Atau misalnya talasemi kan mereka sangat butuh darah. Iya, Nah, Dok. gerakan transfusi darah juga itu sangat sangat harus dikembangkan ya, Mhm. disosialisasikan lagi. Iya, Dok. Karena ketika orang yang mendonor berkurang, ya mereka kesulitan Kesulitan mendapatkan untuk darah. Ya karena darah harus oh, diganti darah di saat ini, iya, Dok. nggak bisa diganti cairan lain Iya. ya itu. Jadi Nggak bisa. kalau HB-nya nggak naik terus kan tadi ya muncul kompensasi, dari jantung Iya, untuk, melakukan apa, distribusi darah ke organ-organ vital, mhm. terutama otak dan jantung. Jadi banyak dampaknya gitu, Oke, oke. Jadi banyak yang bisa kita perbuat juga ya, Dok, ya, sangat selain ini ya? banyak ya, heeh. Oke. Baik, Dok, mungkin itu, Dok, untuk Hemoto Onco Iya kali ini, Dok. Terima kasih banyak dokter iya, atas waktunya dan sama-sama, ilmunya sudah diberikan ya. kepada kami. Semoga viewers yang melihat ini juga bisa menambah ilmunya ke depannya untuk praktik yang lebih baik lagi. Baik, demikian podcast kali ini, sahabat Ikra Medical Podcast. Semoga kita bisa berjumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.